Akhirnya ya nggak apa-apa maju gitu karena udah disebut. Nah abis gitu saya disamperin sama protokoler. Protokoler. Wah, ini mah sengaja kayaknya. Enggak. Protokoler. Protokoler. Protokoler itu apa sih? Hai, sore ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial yang sudah beberapa kali untuk reschedule dan akhirnya kita punya Tamu istimewa nih hari ini, Kang Deden. Kang Deden Delicious. Dia punya nama apa ya itu Kang ya? Kalau Delicious itu lezat. Lezat. Kan? Lezat. Kalau dari bahasa saya tuh lezat. Lezat. Oh, lezat. Oh gitu. Itu nama panggung sih. Nama panggung. Nama Oh my panggung. god. Itu yang ngasih pertama kali nama Delicious di belakang itu siapa ya? Atau punya ide sendiri atau dari orang lain? Jadi pada suatu hari Ini dia. Seru nih. Ya, suatu hari. Di siang bolong gitu ya. jadi saya tuh berawal dari sebuah komunitas training motivasi. Training motivasi. Namanya dulu Risalah Learning Center. Lisa. Berubah nama menjadi Motiva Kreatif. Oh, Motiva Kreatif. Di suatu hari, Di suatu hari. Ini kayak kita dengerin dongeng di ya. suatu hari kayak ada rapat gitu. Terus kayak kumpulan gitu ya kan. Nah, saya tuh nyeletuk ngelucu gitu. Ngabodor kalau Ngabodor. bahasa Belandanya ya. Ya. Ngebodor. Terus di samping saya ada namanya Desi. Desi. Desi dia ketawa sampai teardrops gitu. Oh my god. my God. Sampai keluar Air air mata. Iya, sampai terpingkal-pingkal waktu itu bahasa hiperbolnya gitu. Nah, langsung dia seketika tuh kayak spontan dasar Deden Delicious. Oh my. Langsung aja jadi Nah, Deden Delicious. kayaknya bagus tuh Deden Delicious gitu. Akhirnya dipakai sampai sekarang. Siapa tadi teh? Siapa namanya? Yanto kalau nggak salah. Desi ya? Teh Desi. Wah, berarti tadi berkontribusi. iya, berjasa banget buat Kang Deden ya ngasih nama itu julukan di belakang. Iya. Kayaknya waktu itu Hah? bagus kayaknya Deden Delicious ya. Udah lah. Tapi sebelum unik ya. Deden Delicious ada nama apa? Panggung lain Ya, mungkin? Kayaknya sebelum nggak ada deh. dipatenkan jadi Nggak ada, Delicious. kayaknya Deden aja gitu. Deden Deden aja, aja. jadi Deden Delicious yang lumayan. Iya. Dulu nama Facebook saya Deden Es Kelapa Muda. Gimana? Deden es Iya. Ya, muda. untung bukan Deden Dawegan. Ya, Tapi asli gitu. Oh iya, Deden es kelapa muda. Tapi ada cerita juga nggak dibalik kenapa? Nggak harus tahu. es kelapa muda? Karena Doyan mungkin- kelapa muda atau daun muda? Oke. Gak tahu dia random aja gitu. Deden es kelapa muda. Iya. Oh my god. Jadi Nah. Deden Delicious. Dari situ sih ketika rapat, Hmm. ya gitu. Makanya bagus deh Deden Delicious gitu. Delicious. Itu udah dipatenkan namanya. Kebetulan sama Mbak Imong udah. Oh, kemarin si Baimong kan Citayam. Ya. Kang Deden juga bisa ya ini. Bisa, Ini Deden hak paten saya ya Delicious. Diambil yang Yang lain. Tadi kan kalau di pelawak-pelawak ada ya di Sembako, ada siapa lagi? Rini S Bonbon. Ada. Ini Deden Delicious. Gila. Di Bandung ada teman saya MC Bandung Anggi Durian. ada Anggi Durian. Anggi Durian. Ada. Itu kenapa tajam-tajam atau gimana disebut durian? Nggak tahu, kita telepon dulu aja mungkin. Saya nggak tahu. Belum memastikan gitu ya. Jadi kalau pengen nama panggung Diki apa tuh? Kalau Diki apa belum ada sih, tapi teman-teman saya nyebut saya DJ. Diki Jaka. Oh, Diki Jaka. Sesuai nama Diki Jaka. Oh, DJ. jadi masih Jaka gitu ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Udah punya anak. Oh, iya. Oh, beda. Gitu. DJ Iya, oh, iya. gitu. Oke. Nah, Kang Deden nih profesi sehari-harinya sekarang sibuk ngapain? Ngapain aja nih, Kang? Aku sholat. Alhamdulillah. 5 waktu. 5 waktu. Lima waktu. Nah, di sini ada Mas Yusuf yang ngajarin aku sholat 2 rakaat subuh. Pak Yusuf, terima kasih banget ya Pak Yusuf, luar biasa sekali. Aku jadi tahu subuh tuh 2 rakaat gitu. Oh, nggak tahu tadinya Dor. Nggak tahu. Subuh Iya. Pak Yusuf ya, luar biasa. Jadi Yang ngajarin zuhur? Ada yang Aduh. ngajarin zuhur? siapa bos suami dia? Enggak. Dulu aku guru SD. Oh. Guru SD, guru honorer yang gajinya per 3 bulan dipakai dana bos itu. Jadi curhat tentang guru ya. Oh my god.
gajinya tuh 900.000 per 3 bulan. Per 3 bulan. Iya. Nah, suatu waktu aku diajakin tadi masuk komunitas itu. Komunitas. Kemudian pas berjalan, asalnya aku di komunitas itu cuma nyiapin kabel, nyiapin fokus, Peralatan aja ya, equipment. Karena ada trenernya kan bukan setiap hari ya. Pokoknya setiap bulan tuh adalah acara ke sekolah. Aku bantuin kayak alat-alatnya. Nah, Oke. di suatu titik kayak MC-nya tuh nggak ada. Oh. Jadi akhirnya udahlah Den cobain nah gitu. Oh, gitu. Jadi pertama kalinya pas Ya, awal pertama banget nge-MC. Pertama kali kalau nggak salah itu di Bandung Barat ya. Hmm. Yang benar-benar pertama kali. Betul. Tapi yang itu kan cuma di sekolah gitu ya di Bandung Barat itu. Tapi kalau misalnya yang umum itu di Gramedia. Itu ada tuh ceritanya di buku saya tuh. Eta. Nanti kita liatin bukunya ya. punya buku, Oh, luar biasa banget. Iya. Itu di Gramedia tahun 2013. Oh, gitu. Itu yang masih megang mic tuh kayak geter gitu loh. Iya. Jadinya Itu saya dipasangin sama namanya Lia Amalia. Lia Amalia. Jadi saya dulu MC-nya cuma betul, benar banget, oke. Baik, ikutin Bener aja ya. banget gitu. Ikutin aja. Jadi saya nggak tahu apa-apa gitu. Nah di titik itu, nanti mungkin nyambung ya ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Oh iya. Bisa nggak apa-apa. Kayaknya dia ngebaca kita kayaknya Iya, dari iya. awal. Nggak apa-apa. Nah di titik itu, ketika saya MC deg-degan, saya kan nggak tahu ngapainnya. Di otak saya udahlah, jadi gila aja lah, ngelucu aja. Nah pas ngelucu itu kayak, wih responnya bagus gitu kan. Responnya, wah enak juga jadi ngelucu, orang ketawa gitu. Dari situ kayak, wah menarik juga jadi MC itu menarik juga gitu. Gitu. Nah, gimana tuh? Pertanyaan selanjutnya kira-kira ketebak nggak, Kang? Kenapa mau jadi MC gitu ya? Sudah dipakai. Enggak, mungkin saya pengen ini kan flashback tadi jadi guru ya. Saya sebelumnya jadi guru honorer itu. Apakah sekarang di kegiatan-kegiatan MC apa masih jadi guru juga? Masih jadi guru atau sudah terjun sepenuhnya di MC aja ditinggalin guru? Guru saya terakhir 2014 awal kalau nggak salah. Udah cukup lama ya berarti Iya. Berarti udah nggak nggak ngajar. Nah, setelah 2013 kan MC ya? Iya. Nah itu sambil ngajar dulu. Oh. Nah 2014 awal sampai ke sini ternyata mulai ada job gitu lumayan. Lebih lumayan dari guru ya? Iya. Ya iyalah. per minggu kayak lumayan lah gitu. Iya. Kalau ini per minggu, Akhirnya, kalau guru per 3 minggu. bulan. Oh, 3 bulan. Oh, 3 lama juga bulan. ya Kang ya? Iya. Ripuh, mau Ripuh. bahasa ini namanya. Ngajar apa sih, Kang, di SD? Waktu itu ngajar teknik tambang kalau Sangat luar biasa sekali ya, karena harus banget nih anak SD harus langsung. Iya harus. Aduh, gila. Baru ngajar pertama. bahasa Inggris. Wah, bahasa ini. Wah, bahasa Inggrisnya bagus nih kayaknya. SD-nya SD bule. SD-nya Internasional. internasional. Oh, iya dong. Iya. Di pedalaman, Pi. Pendalaman. Terus tadi itu apa ya? Gimana sih, Kang? Di SD apa? SD Pasawahan 9 yang kalau misalnya ke arah Dayakolot tuh ada pabrik Ceres tuh ada tuh, gang kecil, pabrik coklat Oh, gitu. ada tuh. Berarti di daerah kabupaten di sana ya. Kabupaten. Emang asli di sana, Kang? Domisili juga di Aku asli di mana ya? Aku asli Purwakarta. Purwakarta. Ada kepanjangannya nggak sih Purwakarta? P, coba. Bikin dulu berapa P? Apa? P. Aduh, saya Pur aja deh, aku pura-pura. Tuh, kayaknya apa? Kak-nya kemana? Oh, kemana? Pura-pura kemana? Aduh, ini berarti harus lucu ya? Enggak juga. Nggak ada tuh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kepanjangan. Oh, nggak ada kepanjangan. Nggak ada. Di sini gitu ada. Oh, asli Purwakarta, Kang? Iya. Ya jadi dulu tuh pas setelah sambil ngajar sambil nge-MC terus pas gitu MC ada MC lumayan nih akhirnya resign gitu. Nah disitulah akhirnya literally jadi MC gitu. Oh, akhirnya memberanikan diri. Udahlah, inilah Udahlah my destiny. sebulan 2 bulan ada job, wah rame, kok 3 bulan nggak ada. Gitu. Miskin jadi 3 bulannya malah nggak ada. Apa balik Nggak lagi miskin ngajar? juga. Iya makanya aku kayaknya balik lagi gitu ngajar. Nyambil aja, Kang. Nyambil apa? Saat nggak ada ini, atau nggak bisa ngasih les gitu ya, private buat Les anak-anak. MC gitu ya. Les MC juga, atau enggak. Iya. Ya private kan sekarang lagi musim juga kan, nggak harus ke sekolah tapi bisa homeschooling kayak gitu kan mungkin. Males ya. Sekarang ngajarnya tambang, jadi udah Pertambangan luar biasa. Males banget. Nah gitu Luar biasa 2014
Pertanyaan dulu deh. Ini nih ya dari sekian banyak mungkin ya dari MC kesana kemari ada apa namanya paling berkesan tuh MC di mana nih Kang? Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat umum ya. Ditanyakan lagi di sini ya. Apa tadi pertanyaan? Paling berkesan MC di acara apa nih? Paling berkesan. Nah 2014, kemudian 2015 aku diajakin sama komunitas TDA Bandung. TDO gitu. Apa sih Kang TDA Bandung? Apa sih Kang Diki TDA Bandung? Tangan di atas ya, betul. Bener. 1 juta Tangan rupiah. di atas, tangan di atas, betul. Di atas Nah, tangan, di atas. Berarti dia sedekah ya? Hah? Sedekah. Sedekah bisa gini juga. Oh, bisa. gitu ya. lanjut dulu. Nah 2015 aku 2014 tuh banyak drama dulu. Drama, oke. Iya 2014 tuh ayahku meninggal. Nanti backsoundnya sedih ya. Siap. Lengser banget. 2014. Itu mah serem bener. Terus 2014 ayahku meninggal. 2 bulan kemudian aku nabrak orang. oh. Itu aku 2 hari gitu di Polres Cimahi ditahan. Serius? Ini nggak ikan kan? Jangan ketawa loh, ini sedih banget. Ditahan. Ini Karena nabrak. Ya, jadi ada orang nyebrang. Aku tuh waktu itu mau bayar wisuda dari Purwakarta ke Bandung. Wah, perjuangan banget ya terus. Iya. Nabrak orang, terus ya panjang lah sampai kayak gitulah, lumayan parah gitu. Akhirnya ditahan sampai 2 hari. Itu recovery-nya lama, itu sampai 2 tahun kurang itu. Si yang ketabraknya. Sampai aku ya 30 juta lah habis lah waktu itu. Serius. Itu paling kelam itu. Titik terendah mungkin Titik ya terendah dalam hidup. Ah, itu ya. Gitu. Nah, momen jadi ya titik baliknya Titik balik ya saat di titik terendah langsung ini bangkit nih. Tiba-tiba ada satu momen atau satu peristiwa itu yang 2014 November. 2015 awal tuh aku diajakin MC di Taman Mini, which is that was the biggest stage damn. that Oh my I God. ever had. Happy Eta teh birthday. event paling badag lah. Ya, eta teh event paling badag anu Kuang Deden pernah. Nah gitu. Iyalah Itulah ya. bahasa Padangnya uni gitu. Nah di sana itu adalah titik yang pertama itu paling berkesan. Kemudian titik di mana akhirnya aku dikenal di banyak orang gitu loh. Karena kan itu event nasional. Jadi setelah itu nge-MC di Cianjur, nge-MC di mana gitu. Udah banyak panggilan. Iya, karena itu adalah kayak event Pesta Wirausaha namanya. Iya. Yang nanti tanggal 10 September ada di Bandung. 10. Iya. Oh ya jangan lupa ya. Ini tapi nggak tahu nih kapan tayang. Nggak apa-apa ya tapi ya dicatat ya teman-teman. Datang dong. Nah disitulah akhirnya wah mulai menyebar lah gitu. Jadi sebagai MC itu gitu. Mungkin jadi seperti mulai dari komunitas menjadi jejaring semakin luas, kenalan Bener. semakin itu ya, Bener, karena Dikenal orang. intinya ini silaturahmi. Gitu. Bener. Dan waktu itu aku merasa belum benar-benar kayak bisa jadi MC gitu. Aku waktu itu cuma pede ngelucu aja. Belum tahu bridging, belum tahu opening yang gimana, belum tahu nggak harus jangan ada dead air. Nah, iya. Kayak gitu-gitu. Jadi cuma modal ngelucu aja. Dan balik lagi tadi kata Kang Diki memang benar, networking lebih penting dari skill kalau menurutku gitu. Nanti akhirnya skillnya terbangun gitu, pengalamannya jadi gitu. Nah dari Kang Deden tuh kan udah nge-MC terus ya, pasti punya panutan gak sih Kang untuk nge-MC gitu? Nah balik lagi berarti 2012, 2013 aku tuh sambil ngajar, sambil kuliah, sambil band-bandan. Main oge iya teh. Wih, mantap. Main apa? Main apa? Instrumen? Aku Vokalis. gitar. Oh my god. Kang Diki? Drum dong. Iya, jadi aku Kapan-kapan nge-jam? Hah? Kapan-kapan nge-jam di Udah sini? lupa lagi. Aing mah, itu baiklah. Lanjut. Lanjut dulu aja. Jadi waktu itu teh nonton apa ya, Hollywood Nobody kalau nggak salah, nggak tahu apalah. Jadi dulu ada namanya Nine Acoustic, acara Nine 99ers Acoustic. di Bobber. Nah MC-nya teh Harit Surya Prakasa dulu teh. Harit Surya Sekarang Prakasa. penyiar Ardan, Betul. Cipaganti. Nah tertarik sama itu gitu. Gelo oke gitu ya jelema jadi MC. Gokil lah gitu. Ya. Wah sih kayaknya pengen jadi kayak gini deh gitu. Akhirnya ditambah ada komunitas, ditambah dikasih panggung. Iya. Berarti dari penyiar radio ya pertama kali ngelihat ininya. Ya, Nah, penyiar gitu. radio gitu. Sambil tadi nonton apa? Hollywood Nobody. Iya. Itu
juara Indie Fest kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya apalagi vokalisnya cewek gitu. Iya, vokalis cewek. Hollywood Nabadi. Vincent Vega kalau kita ngeliat ke dulu musik Bandung luar biasa ya di 90s tuh. Vokalisnya cewek, gitarnya namanya Gitarman. Ada bassnya namanya Baskoro. Kalau drama sih? Dramaji. Pemain piano namanya Paino. Dulu bawain apa ngeband? Udah lagu sendiri atau tribute band The Sigit. Oh, Soul Sister. Anjir, hafal dong dulu. Terus apa lagi ya? New York. Black Amplifier. Apa lagi? We Are Living in New York. We are living in New York. Wah, rekti banget. Berarti yang bukan anak band. Iya, sefrekuensi berarti saya sama. Sefrekuensi. Undur maning nang lab. Tuh, lanjut. Oke. Langsung ditembakin. Bingung lanjut apa? Nah waktu itu jadi akhirnya terinspirasi jadi mau MC gitu. Karena dulu gimana ya, saya dulu orangnya pemalu, nggak pedean. Itu. Nah ketika di atas panggung kayaknya daripada gugup, daripada nggak bisa apa-apa, udahlah jadi gila aja gitu. Itu sih kayaknya. Kan Kang Deden kalau nge-MC itu selalu pengen lucu gitu kan, gila dulu aja. Nah itu harus nggak kalau setiap nge-MC harus ada humor-humornya gitu? Menyesuaikan sih, menyesuaikan budget. Sementara kan mungkin event-event kan nggak hanya di kayak event resmi kayak gitu, ada event-event yang mengharuskan kita harus bisa membawa audiens ke yang terlalu tegang atau gini. Berarti kan otomatis Kang Deden harus menyesuaikan nih humornya. Atau di kenegaraan atau di pemerintahan kan otomatis harus serius juga benar. Kayak gitu. Jadi apa udah ada formulanya nih cara apa namanya? Iya, gitu. Formula sih jadi lama-kelamaan jadi kebentuk ya. Terus juga apa namanya? Jadi kelatih gitu. Kalau saya jokesnya lebih ke nggak disiapin. Jadi kayak spontan aja ya. Uhuy. Gitu. Jadi spontan. Ini kita kedatangan tamu dari teman-teman dari Pondok Indah. SMK BPI. Oh, BPI. Ya, SMK BPI luar biasa. Kopi day dong. Luar biasa. Ya. Tadi di mana? jadi Oh, formula dari MC nih. Jadi bisa perbedaan antara event resmi, event yang ini nih joke. Itu gimana nih terbentuknya? Balik lagi ya tadi kalau misalnya kayak kawinan, terus juga event formal itu nggak ada humor pasti. Oh. Dipastikan tidak ada humor. Karena memang flat lah gitulah. Nah, tapi Kang Deden berarti MC-nya mulai dari formal, informal juga, ngambil kedua-duanya. Awalnya dulu informal aja. Tapi kesini mencoba dan ternyata bisa gitu. Jadinya ngambil formal sama semi formal. Nah dari kedua ini nih Kang Deden lebih tertariknya atau lebih senengnya tuh sama apa informal? Kalau aku ya lebih suka informal sih. Kenapa tuh? Walaupun sebenarnya formal easier gitu ya, lebih mudah. Lebih mudah ternyata yang formal. Justru lebih mudah formal. Iya, karena cuma baca-baca doang, sambutan, mempersilakan, closing, udah. Iya. Tapi ketika sudah itu kayak nggak ada jiwa gitu, nggak ada kepuasan dalam diri. Nggak ada challengingnya juga. Iya, nggak ada apa namanya, tidak tertumpahkan gitu hasrat di panggungnya itu. Tapi ketika misalnya manggung informal, terus misalnya dikatakan bayarannya tidak sepadan gitu, tapi penontonnya puas, saya bisa bikin ketawa itu betul. Lebih dari uang sih. Betul. Iya, kayak gitu. Kalau formal mungkin lebih terstruktur ya Kang ya. Iya. Sambutan kayak gitu. Tapi yang challengingnya memang saat informal, gimana kita harus berimprovisasi nih, gimana harus joke, humor kita tuh harus nyampe ke mereka itu lebih challenging. Tapi ternyata lebih milih informal. Tapi jangan salah, formal juga kadang challenging juga. Challengingnya gimana? Challengingnya ketika misalnya kita harus merumuskan sebuah kalimat yang di luar nalar kita gitu. Misalnya, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan misalnya Gubernur Jawa Barat. Iya, betul. Lewat video, misalnya lewat lewat Infocus gitu. Nah terus videonya nggak nyala.
cuma suaranya aja. Oh, pernah gitu kejadian? Nah, itu gimana coba? Apakah harus diulangi lagi atau gimana? Kan harus menyusun kalimat ya? Iya. Mohon maaf. Dan jadi di situ challenging-nya gitu. Gimana ya cara bikin yang biar ini. kalimat Jadi yang harus spontan juga. Iya. Harus siap siaga ya kalau Iya. apapun yang terjadi. Bikin kalimatnya apa gitu yang enak gitu. Bapak Ibu apakah kita lanjutkan atau gimana gitu? Kan gimana Iya. gitu? Iya. Itu sih challenging-nya. Tapi Kang Dedan punya cerita unik gak? Kalau misalnya pas lagi nge-MC formal tuh? Ngisi formal saya pernah tuh. Jadi acara kemah siswa Jawa Barat di Cianjur. Jadi harusnya sambutan siapa dulu gitu, tapi saya malah nyebutin sambutan Bupati Cianjur. Kebalik. Harusnya siapa dulu gitu, apa namanya? Ini bupati dulu. Bupati dulu. Akhirnya ya nggak apa-apa maju gitu karena udah disebut. Nah abis gitu saya disamperin sama protokoler. Protokoler. Wah, ini mah sengaja kayaknya. Enggak. Protokoler. Protokoler.